Baik, kami dari kelompok 4 kelas A di sini akan mempresentasikan hasil percobaan kami absorpsi isotermis. Sebelum itu, perkenalkan saya Kuni, kemudian ada anggota saya, ada Laila sama Maulid. Pendahuluan. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan bahan-bahan tertentu yang terlarut di dalam air. Adsorpsi isotermal adalah banyaknya adsorbat yang terabsorpsi pada permukaan adsorben sebagai fungsi konsentrasi atau tekanan adsorbat untuk proses adsorpsi yang dilakukan pada temperatur tertentu. Kemudian, di dalam adsorpsi juga terdapat dua zat yang saling berinteraksi, yaitu adsorbat dan adsorben. Adsorbat adalah zat yang diabsorpsi, sedangkan adsorben merupakan bahan padat yang berfungsi sebagai penyerap dengan luas permukaan dalam yang sangat besar. Adsorben yang sering digunakan dalam adsorpsi adalah karbon aktif. Tujuan dari praktikum adalah untuk mengamati peristiwa adsorpsi dari larutan asam asetat oleh karbon aktif pada suhu konstan serta menghitung konsentrasi akhir asam asetat dengan menggunakan baking soda sebagai titran. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum adsorpsi isotermis ini yaitu ada buah naga, cuka, baking soda, air, karbon aktif, gelas plastik, saringan, spuit, dan sendok. Untuk metode di sini ada 4, yaitu pembuatan larutan asam asetat, mencari konsentrasi larutan asam asetat dengan prinsip pengenceran larutan, kemudian menentukan konsentrasi larutan asam asetat menggunakan baking soda, dan yang terakhir adsorpsi. Pertama, pembuatan larutan asam asetat dan mencari konsentrasi asetat. Yang pertama, air sebanyak 60 ml, lalu ditambahkan dengan larutan asam cuka sebanyak 10 ml. Lalu, larutan asam cuka ditetesi dengan indikator buah naga sebanyak 4 tetes dan dititrasi dengan baking soda. Untuk mencari konsentrasi larutan asam asetat menggunakan prinsip pengenceran larutan. Nah, yang pertama itu larutan asam asetat dibagi menjadi 3 variabel. Untuk variabel pertama, sebanyak 20 ml larutan asam asetat, variabel kedua 10 ml larutan asam asetat, variabel ketiga 5 ml larutan asam asetat. Lalu diencerkan dengan variabel pertama tidak ditambahkan air atau tidak mengalami pengenceran, sedangkan variabel kedua diencerkan dengan ditambahkan air sebanyak 10 ml, lalu variabel ketiga diencerkan dengan air sebanyak 15 ml. Kemudian yang terakhir yaitu adsorpsi, yaitu adanya karbon aktif. Karbon aktif dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian karbon aktif dimasukkan di variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga, yaitu di variabel pertama karbon aktif dimasukkan. Kemudian di variabel kedua yang sudah diencerkan dengan air 10 ml. Kemudian di variabel ketiga karbon aktif dimasukkan ke larutan asam asetat yang telah diencerkan dengan air sebanyak 15 ml. Kemudian larutan diaduk. Ya, silakan Laila bisa dilanjutkan. Selanjutnya, larutan diaduk sampai 15 menit. Lalu, larutan tersebut disaring dan ditetesi indikator buah naga sebanyak 4 tetes. Setelah itu, larutan dititrasi dengan baking soda. Berdasarkan dari percobaan yang sudah kami lakukan, didapatkan tabel dan grafik. Berikut adalah tabelnya. Nah, untuk pada tabel ini bisa dilihat normalitas dari asam cuka berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda, perbedaannya itu cukup kecil karena ada yang pada variabel 1 ada yang 2,8749, ada yang 1,7241 dan ada yang 2,17565. Kemudian untuk konsentrasinya dari variabel 1 hingga variabel 3 dapat dibahas apabila semakin besar konsentrasinya. Karena semakin pekat pula
volume dari asam asetatnya. Sehingga untuk log-nya, apabila semakin besar konsentrasinya, berarti semakin kecil pula log dari konsentrasi yang dia dapatkan. Sedangkan untuk min log C per N-nya, semakin besar konsentrasinya dan semakin besar normalitasnya, maka log dari C per N-nya itu juga semakin besar. Kemudian, untuk C per N atau konsentrasi per normalitasnya, berarti semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar pula C per N-nya. Next. Kemudian di sini ada grafik hasil dari percobaan. Yang pertama ini ada grafik hubungan antara N dengan konsentrasi, yang dimana semakin meningkat konsentrasi, maka volume zat yang berabsorpsi juga akan semakin besar. Bisa dilihat di grafik. Lalu untuk grafik C per N dengan konsentrasi, bisa dilihat apabila semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar pula konsentrasi per normalitasnya. Untuk grafik hubungan log C dengan log C per N, apabila semakin besar luas serapan, maka daya absorpsinya semakin besar pula. Maka dari itu, kapasitas absorpsi karbon aktif lebih besar, sehingga volume adsorbat yang terserap juga akan lebih besar. Next. Kesimpulan dari percobaan adalah semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula volume yang teradsorpsi. Semakin kecil konsentrasi, maka semakin kecil pula volume yang teradsorpsi. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami untuk praktikum absorpsi isotermis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.